Nah, kalau yang di langit aja seneng, yang di bumi aja juga seneng, kira-kira kalau punya istri, istrinya seneng betul kan? Kalau kebetulan yang kekasihnya Allah niku yang putri, suaminya seneng betul. Nggih, sak istrine. Masa orang di mana-mana seneng istrinya nggak seneng. Nah, itu pasti ada sesuatu yang salah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah, wabil khusus Bapak Guspri dan Ibu Guspri dan yang mau jadi materi besok Satu. Monggo bersama-sama kita unjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita malam hari ini bisa bersama-sama satu majelis. Mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan rahmat, hidayah, dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad. Biasanya pengajian ini saya 30 menit di awal, kita dibalik karena saya mendarat turun dari Sri Tanjung. Kereta yang duduknya agak tegak gini. Ekonomi, itu pas jam 19.36 jadwal itu sampai di rumah jam 8 lebih sedikit. Nah, terus ganti baju terus ke sini nih. Untuk malam hari ini kita tidak melanjutkan surat Al-Kahfi yang 6 sampai berikutnya, tapi saya langsung belok setir nih. Langsung ke Quran surat Maryam. Quran surat Maryam itu surat yang ke juz 16. Quran surat Maryam itu setelah Al-Kahfi. Nah, ayatnya 96 yang bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina satuhune wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh mau wa amilu lan padha ngamal sapa wong akeh as-sholihati lawan amal kang saleh. Saya jalu mongko iku bakal andadekake takum kanggo wong akeh mau sapa ar-rahman dat kang mukhlas dadekake wuddat ing depen. Bahasa Indonesianya, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Rahman akan menanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Quran surat Maryam 9. Sederhananya, sebelum coba saya jelaskan lebih rinci, sederhananya begini Bapak Ibu. Nek wong iman lan amal solehnya itu tenang, sebetulnya semua orang itu akan senang. Dan alam semesta juga akan senang. Alam semesta itu sinten mawon, alam semesta itu sampai jin mawon itu bisa senang dengan orang yang kalau amanu dan amal solehnya benar. Nyatanya sinten, nyatanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin itu senang kepada Rasulullah. Nah, uang atau orang yang nggak senang dengan Rasulullah
nggih orang-orang kafir. Jin yang nggak senang dengan Rasulullah, nggih jin kafir. Hampir-hampir itu dibuktikan sampai yang namanya batang pohon kurma saja nangis ditinggal Rasulullah. Wah. Jadi Rasulullah itu sering khutbah. Yang khutbah itu beliau itu berdiri di atas batang pohon kurma yang sudah ditebang. Kemudian mimbarnya itu jadi mimbar di saat itu kan membangun masjid yang di Madinah sekarang ini. Nah, sementara mimbarnya pakai batang kurma. Sementara mimbar yang betulan lagi dibikin. Mimbarnya jadi pelepas atau batang kurmanya kan berhenti sudah tidak dipakai. Ini nangis loh. Mengapa kok saya tidak dipakai lagi? Akhirnya ditenangkan oleh Rasulullah. Tugasmu memang sampai sini dan itu bukan berarti kamu jelek, tapi tugasnya sampai di dan itu adalah sebuah kebaikan. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, nek wong imane bener, amal solehne bener, niku pasti akan dicintai banyak. Nah, ini apa kaitannya dengan mau mantenan? Nah, gitu. Jadi kalau ingat saya tadi bilang begini, saya ja'alulahumur rahmanu wuddan. Wuddan itu adalah berakar kata sama dengan yang kita kenal dengan mawaddah. Nah, kita kan sering mengenal adanya sakinah, mawaddah, rahmah. Itu salah satunya akar katanya sama dengan wuddan. Jadi kalau orang beriman secara benar, beramal soleh secara benar, semua orang akan mencintai. Karena sebelum saya lanjutkan ke mawaddah tadi, Allah niku pernah nimbali ngertos Pak Mis? Nimbali. Oh, manggil. Manggil. Nimbali, manggil. Itu bahasa Jogja ini nimbali. Nimbali, manggil. Memang bagusnya bahasa Indonesia. Nimbali. Jadi Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, aku mencintai si A. Kalau Allah mencintai hambanya, maka malaikat Jibril dipanggil. Wahai Jibril, aku mencintai si A. Si A ini umpamanya Pak Farid. Enten Pak Farid. Nah, maka umumkan kepada penduduk langit bahwa aku mencintai. Nah, malaikat Jibril mengumumkan kepada penduduk langit bahwasanya Allah mencintai si A. Maka penduduk langit itu akan juga mencintai si A. Kemudian malaikat Jibril sampun, ya Allah, sudah saya umumkan. Kemudian umumkan juga penduduk bumi bahwasanya aku mencintai si A. Nah, maka penduduk bumi niku akan mencintai si A niku. Sampai kalau saya ibaratkan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku udan mawon boten purun demek ibaratnya. Dia mau pergi keluar ngoten niku, maka hujannya udah dulu, wah ini ada kekasihnya Allah yang dicintai Allah mau pergi, jangan disakiti dengan hujan. Jangan seudanan boten. Berarti belum jadi kekasihnya Allah. Baru berproses menjadi kekasih Allah. Proses menjadi kekasih Allah niku sederhana Bapak Ibu. Kenapa? Dilakoni yang diperintah Gusti Allah dan dijauhi apa yang dilarang Allah. Lahir batin. Contoh yang diperintahkan oleh Allah secara lahir itu apa? Nek ketemu Pak Misbah kudu senyum. Nah, kan ketemu kanca nih, masa mencicil kan. Apalagi tetangga kok mencicil gitu enggak. Niku perintah apa? Sanes ben disebut, wah, aku ben simpatik di hadapan Pak Misbah. Sanes konten, tapi kita senyum adalah perintah
Subhanahu wa ta'ala. Napa larangan Allah? Larangan Allah itu nyuri. Wah, nyuri lah, nyuri itu larangan Allah harus dicegah. Kita menjauhinya. Lah, kemudian bertahap sampai yang besar, yang kecil, yang sedengan, perintah Allah dilakoni sedaya. Nah, yang kecil niku umpamine pripun? Yang kecil niku diantaranya sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat maghrib umpamanya. Nah, niku kan perintah Allah melalui Rasulullah. Oke. Larangan Allah yang kecil apa? Yang kecil umpamanya niki kecil apa besar nggih? Ngiri ke tonggone. Nah, tonggone oleh TV Wapi door prize 17 Agustus terus ngiri. Awas sesuk tak tak indik tak pecah kan. Nah, pokoknya seperti itu. Nah, perintah Allah dijalankan, larangan Allah dijauhi, insya Allah akan menjadi kekasih Allah yang sampai mengumumkan kepada penduduk bumi dan penduduk langit. Nah, Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, kayaknya sederhana, tapi ternyata kekasih Allah itu enggak banyak. Berarti apakah kalau sedang proses kemudian umurnya tidak panjang umpamanya, kemudian masih diterima? Enggak. Seberapapun seseorang itu yang penting berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh untuk mentaati Allah Subhanahu. Nah, kalau yang di langit aja seneng, yang di bumi aja juga seneng, kira-kira kalau punya istri, istrinya seneng betul kan? Kalau kebetulan yang kekasihnya Allah niku yang putri, suaminya seneng betul. Nggih, sak mestine. Masa orang di mana-mana seneng istrinya nggak seneng. Nah, itu pasti ada sesuatu yang salah. Sampai-sampai Rasulullah itu dahulu bahwasannya orang yang baik itu adalah yang dia berbuat paling baik terhadap keluarganya. Yang pertama tentu istrinya, kemudian anak-anaknya. Niku patokan. Patokan bahwasannya kalau orang di sekelilingnya senang itu harusnya istri orang yang terdekatnya harusnya juga senang. Kalau tidak senang nanti itu pasti ada modus-modusnya. Nah, secara terperinci keluarga yang ayem tentrem itu berarti berisi orang-orang yang cinta kepada Allah. Walaupun cintanya niku nek di persentase masih sedikit. Sakinah, sakinah niku tenang. Tenang yang berasal dari mawaddah dan rahmah. Mawaddah niku mirip cinta yang masih muda. Rahmah niku cinta orang tua. Ngertos sih? Sing gak ngerti nih bawa caci deh. Tapi hampir semua mengerti. Mawaddah itu cintanya anak muda. Kalau rahmah niku cintanya orang tua. Ada gairah kalau dicinta anak muda, tapi cinta orang tua itu lebih dominan pada kasih sayang. Orang tua itu kalau mencintai suaminya atau istrinya, itu kan mengkhawatirkan suaminya tersakiti atau mengkhawatirkan istrinya tersakiti. Jadi kalau cintanya itu banget, pasti dia akan berpikir, apakah saya bicara ini menyakiti istri? Apakah saya bicara itu menyakiti suami? Jadi mengatur bicara itu penting. Karena dari bicaralah sebetulnya banyak terjadi kesalahpahaman. Kalau ingin memperbaiki komunikasi, insya Allah akan rahmah itu terasakan. Kasih sayang itu terasakan. Pak, jenengan cinta dengan istrinya? Enggak. Bu, jenengan cinta dengan suaminya? Enggak. Tapi bisa jadi gara-gara komunikasi saja, maka sebentar cinta itu kemudian tertutupi. Maka penting mengolah komunikasi.
Di antara komunikasi yang baik itu adalah jangan menolak sesuatu yang kita nggak setuju secara langsung. Jangan secara langsung. Di antara teknik yang bisa digunakan adalah, ya itu bagus. Tapi seumpamanya begini, nah itu ada pembelokan apa nggih, aliran itu dibelokkan tapi tidak langsung ditolak. Itu cara komunikasi. Nah, ini dicontohkan juga oleh Rasulullah. Artinya ini bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, bahkan disarankan. Rasulullah niku nggih bergurau dengan istrinya. Rasulullah niku juga bergurau dengan anak kecil. Jadi jangan dibayangkan terus tegang terus. Tegang terus. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya hadis yang malaikat Jibril sampun nggih, Pak. Ada sebuah riwayat bahwasannya Ibnu Hayyan mengatakan tidak sekali-kali seorang hamba menghadapkan segenap kalbunya kepada Allah, melainkan Allah akan menjadikan kalbu hamba-hambanya yang beriman menyukainya, sehingga Allah memberinya rezeki kasih sayang kepadanya dari mereka. Saya ulang di Bapak Ibu, ini penting ini. Tidak sekali-kali seorang hamba menghadapkan kalbunya kepada Allah, melainkan Allah akan menjadikan kalbu hamba-hambanya yang beriman menyukai. Sehingga Allah memberinya rezeki kasih sayang kepada mereka di antara mereka. Jadi tadi kan saya sebutkan bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh yang benar itu akan dimunculkan kasih sayangnya di antara mereka. Nah, salah satu cara untuk kita beriman yang benar itu adalah menghadapkan kalbu kita kepada Allah. Menghadapkan segenap kalbu kita kepada Allah. Kalbu ini kenapa Bapak Ibu? Hati. Hatinya dihadapkan kepada Allah. Loh Pak, hati yang menghadap kepada Allah, ini penjelasannya pripun? Nah, penjelasannya saya beri sebaliknya. Kalau saya itu dalam kehidupan ini, hati saya hadapkan pada kesenangan saya makan sate, maka kemanapun saya itu carinya sate. Nek boten enten sate, saya nyewa jagal mbeleh ben ono sate. Berarti itu kita niku menghadapkan hati kita, keinginan kita itu ke sate. Nah, itu namanya pecinta sate. Nah, kalau pecinta Allah kita kira-kira kan seperti nyari sate itu kan dimanapun hatinya itu adalah yang dijadikan pertimbangan pertama pasti Allah. Saya mau minum atau makan sesuatu, Allah mengizinkan enggak? Kan saya mau bertindak sesuatu, pertimbangannya adalah Allah. Itu namanya menghadapkan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara melihat secara sederhana adalah kalau sholat. Kalau sholat kita, hati kita kan mestinya dihadapkan kepada Allah. Kok ngadepnya ke, saya sering minggu bilang, contohnya menghadapkan hati kita pada saat sholat ke kompor, ke jemuran. Itu kan berarti mikirin jemuran, mikirin kompor, walaupun dalam sholat. Nah, jadi dan kata-kata di sini bahwasanya menghadapkan segenap kalbunya kepada Allah. Berarti tidak ada sisa hati dihadapkan kepada yang lain. Dulu sekali kalau jenengan ingat, saya pernah bertanya, cinta kepada suami atau istri, ini berapa persen Pak?
90. Nah, 90. Pak Pon pinten Pak Pon? Ngaten. Kepleset tuh ayo, kepleset itu bener sih iki. Nggih. Sik iki oh dicek iki. Gua satu salah iki. Berarti dulu sekali itu apa saya bukan di sini nyampaikannya, bukan di sini mungkinnya. Jadi cinta kepada suami itu 100%. Oh, suami. Suami kepada istri 100%. Cinta kepada anak 100%. Loh, Pak, memangnya kok ada lebih dari 100%? Jadi penjelasannya begini. 100 Satu hidup. yang besar itu namanya cinta kepada Allah, menghadapkan hati kita kepada Allah itu 100%. Nah, dalam rangka mencintai Allah yang 100% itu, kita diperintah oleh Allah untuk mencintai istri kita 100%. Kita mencintai suami juga 100%. Mencintai anak 100%. Mencintai umpamanya ahli sodako, di sodakonya 100%. Semua itu 100%, tapi di figuran. Nah, ini kan saya bikin figuran itu kan saya bisa isi di dalamnya itu berbagai macam lingkaran-lingkaran kecil yang itu semuanya 100% sesuai dengan kondisinya. Jadi kita itu cinta anak, cinta istri, cinta suami itu adalah dalam rangka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mencintai diri sendiri itu juga dalam rangka taat kepada Allah. Mencintai diri sendiri ini contohnya. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kesehatan. Kalau saya tanyakan, apakah menjaga kesehatan itu diperintahkan oleh Allah? Bukan sih? Pasti jawabannya, ya pasti. Wong orang bunuh diri itu enggak boleh. Haram. Maka sebaliknya dari bunuh diri, berarti menjaga diri itu adalah wajib. Berarti perintah Allah. Artinya saat kita itu memilih makanan yang bagus, yang thayyib, itu untuk menjaga kesehatan, itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti cinta kepada istri berapa persen Pak Bisma? 100 saya. 100. Takjil ngomong. 100 dalam bingkai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Bapak Ibu harus dilatih. Latihannya pripun? Latihannya sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau ada pengkhianatan di dalam hati kita, janjane aku cinta istri saya 100% enggak? Saya cinta suami saya 100% enggak? Harus dilihat ke dalam dirinya masing-masing. Nanti kalau dinaikkan lagi, apakah saya mencintai istri, mencintai suami, itu dalam rangka cinta kepada. Jangan-jangan biar nggak kayak kopi, maka biar tiap hari dibuatkan kopi, maka kita cintai istri. Tolak remeh tadi ini. Bukan gitu. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencintai istri. Masalah dibikinkan kopi itu masalah yang kebaikan istri. Itu harus dilatih, dilihat kembali dalam setiap diri kita. Agar cinta itu tidak akan mengkhianati. Karena kalau cinta itu kita letakkan secara salah, maka nanti di akhirat cinta yang kita namakan di dunia cinta itu akan mengkhianati kita, akan memukul kita di akhirat. Kita mencintai sesuatu, orang atau apapun, bukan dalam rangka cinta kepada Allah, nanti diminta pertanggung. Nah, sesuatu yang tidak dilakukan karena Allah berarti bukan ibadah. Nah, sementara hidup kita itu diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Karena wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menjadikan
jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kita harus belajar untuk meletakkan setiap aktivitas kita lahir maupun batin untuk dalam rangka ibadah, dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan selesai. Permasalahan kalau seseorang mencintai Allah, berbuat dalam rangka taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah atau takwa, semua itu selesai. Loh, kok selesai pripun, Pak? Contoh, Allah ini berfirman gini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari sisi ilmu manajemen, dari sisi ilmu ekonomi, kalau orang itu bertakwa, pasti akan Allah kasih jalan keluar dari masalah-masalahnya. Kalau dia kesulitan ekonomi, akan diberi rezeki yang tidak disangka. Ini satu. Kemudian Allah juga berfirman bahwasannya bagi orang yang bertakwa akan aku berikan ilmu pengetahuan. Itu dalam Quran surat 2 ayat 282. Nek ingin ngapalke Quran surat 2 ayatnya 282. Bahwa Allah akan memberikan ilmu bagi orang yang bertakwa kepadanya. Tadi masalah manajemen, kedua masalah ekonomi. Nah, ini masalah ilmu juga kan dikasih. Nah, yang surat Maryam ayat 96 tadi itu juga masalah sosial. Jadi kalau orang itu bermasalah sosialnya sebetulnya iman dan takwa itu jawabannya. Di sini disampaikan, barang siapa yang beriman dan bertakwa akan aku jadikan rasa cinta di antara mereka. Nah, berarti kan ekonomi, manajemen, sosial, terus ilmu pengetahuan itu akan diberikan semua oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Loh, kenyataannya kalau boten ngoten, Pak. Kenyataan pripun? Nah, ilmu pengetahuan itu sekarang yang memiliki bukan orang yang beriman dan bertakwa. Kan ngoten nggih. Berarti memang harus ditanya, selama ini orang Islam sudah beriman dan bertakwa beneran betul. Nah, tuntutan ini mau Pak menghadapkan hati sepenuhnya kepada Allah. Jangan-jangan orang itu menyangka dirinya dia itu beriman bertakwa, tetapi ternyata mencari nama besar. Ente betul sing ngoten niku. Mau ada ya mana bagaimana? Ada orang yang merasa dirinya beriman dan bertakwa, tapi ternyata modus mencari uang. Ente betul. Tuh, bagaimana memuat ngeten? Nggih, ada orang-orang begitu ada. Sehingga pada tahun 1100 Masehi pun yang namanya ulama Imam Ghazali radhiyallahu anhu pernah membagi ulama itu ada dua. Ada ulama yang khos, ada ulama yang ulama yang beneran maupun ulama yang jelek. Nah, oleh karenanya mengapa mukmin muslim itu tertinggal di dalam ilmu pengetahuan, di antaranya karena tidak menjadikan betul-betul Al-Quran sebagai pedoman hidupnya atau tidak betul-betul beriman dan bertakwa. Saya pernah meneliti di pengadilan agama. Pengadilan agama itu kan tempat orang bermasalah nih Bapak Ibu. Kalau KUA tempat orang mau nikah, kalau pengadilan agama tempat orang bermasalah, masalah warisan, masalah perceraian itu pengadilan agama. Saya meneliti di sana dan saya mendapatkan bahwasanya orang-orang yang bercerai itu kebanyakan masalahnya ada ketidakcocokan yang paling besar. Itu masalah yang sebetulnya klik diada-adakan. Diada-adakan itu pokoknya sing angel menceritakan dianggap tidak ada kecocokan. Nah, setelah kami gali lebih jauh lagi, ternyata di antaranya adalah memang seseorang itu kalau berangkatnya dalam membangun keluarga
itu bukan untuk beribadah, itu akan banyak permasalahan. Loh Pak, saya dulu memang berangkatnya karena DE wahyu ya Pak, kan bukan ibadah. Lah saat ini sakit di revisi. Umpamane, mispan itu umpama contoh ya. Contoh loh, Saya memang ayu toh. Mas Adnan sing jejak. Oh ya, Ben bubuk. karena ini istri saya cantik maka saya Kalau kejar-kejar. Saya nikahi umpamanya begitu. Nah, sekarang bisa direvisi. Artinya seseorang itu boleh berubah menjadi baik. Bukan sing ngelarang. Begitu juga naudzubillah min dzalik, orang baik berubah jadi jelek, itu sing larang. Bebas kita itu, tinggal pilih. Kalau mau berubah yang baik, yang jelek direvisi. Termasuk niat-niat yang dulu jelek itu direvisi. Nah, dengan seperti itu, maka kekuatan keluarga itu akan menjadi semakin kuat. Saat ada masalah, itu pasti, ya Allah, apakah memang masalah ini sebetulnya salah saya, atau salah istri saya, atau sebetulnya saya cari-cari kesalahan. Nah, perbuatan itu biasanya apa, orang, oh mungkin saya cari-cari kesalahan. Saya sedang emosi sehingga saya cari-cari kesalahan, maka tidak saya lanjutkan. Nah, dengan seperti itu semua akan insya Allah akan menjadi baik. Banyak permasalahan dalam kehidupan ini yang bisa diselesaikan itu kalau sama-sama betul-betul cari kebaikan. Di antaranya adalah cari kebaikan dalam rangka menjadi hamba Allah yang baik. Tapi permasalahan itu sekecil apapun, kalau bukan karena adanya niat baik, itu mboten selesai. Contoh, kira-kira isu ijazah palsu. Ini pun pinten tahun. Kalau menurut saya kok, ini menurut saya pribadi, ini KBKB ini janjane pingin api orang, mau masalah kayak gitu aja kok berlarut-larut ya Pak. Mbok punya niat baik semuanya gitu kan enak, gampang diselesaikan. Perkara sekecil apapun, kalau tidak ada niat baik akan sulit diselesaikan. Perkara sebesar apapun, kalau ada niat baik, insya Allah bisa diselesaikan. Palestina, masalah besar nih. Menurut saya, karena Israel nggak punya niat baik. Niat dokter. Oke, bikin negara tak caplok, kan? Nah, maka nggak selesai. Oke, Bapak Ibu, jadi saya kembalikan bahwasanya kalau kita itu atas dasar cinta kepada Allah melakukan kehidupan ini, insya Allah itu akan mengalir turun kepada setiap aspek kehidupan kita. Yang dari setiap aspek kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi maupun menjadi keluarga yang baik. Dalam bahasa Al-Quran disebut keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu tidak hanya calon manten. Semua itu masih perlu untuk punya keluarga yang sakinah, mawaddah dan ini mau gitu. Jadi Quran surat Maryam ayat 90. Nah, nanti dibuka HP-nya kalau sudah pulang mau tidur terus di setting IS titik Maryam 90. Nah, terus biar nggak hilang semua, pulang keluar sudah menguap apa tadi yang disampaikan. Nah, nanti pesan saya mau tidur HP-nya dibuka terus di Google itu Quran atau IS titik Maryam 90. Nah, nanti artinya begitu. Kalau mau lebih dalam ditulis tafsir IS Maryam 90. Nah, tafsir pun banyak sekali di online. Nanti kalau ada pertanyaan dititipkan, titip Pak Usman, titip Pak
Gus Pritis, Pak Ari. Nah, nanti dijawab pada pengajian minggu depan. Insya Allah, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diikuti nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina وطهرنا بها من جميع السيئات وتقضينا بها من جميع وتطهرنا من جميع السيئات من جميع السيئات. Amin. Allahumma adkhil ma wa akhrijna wa ja'alna Allahumma adkhilna wa akhrijna wa ja'alna ولا تجعلنا وليا لأهل جنة واجعلنا Sumbantabon Tanazal Wahid Rajian Al-Qadar Wa Arshiru Fil Jannatil Amin Allahumma yassir lana Allahumma yassir hajati Allahumma yassir hajati Bapak Presiden Allahumma yassir hajati Bapak Presiden Allahumma ahinna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nggih, baca Fatihah. Iya, karena nasta'innya diulang 11 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.